Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Tauhid dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sholawat tidak pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nurul Hasanah selaku moderator akan membawakan diskusi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Winda Amelia Putri, Afrida Juliani, Muhammad Fikri Alwi, dan Nur Arifah Hasanah. Adapun materi pada hari ini, yaitu aliran Khawarij dan Murji'ah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsungkan saja presentasi pada hari ini. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu pengertian Khawarij yang akan disampaikan oleh Afrida Juliani. Kepada Afrida Juliani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian Khawarij. Secara etimologi, Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun pengertian Khawarij menurut terminologi yaitu satu sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan dengan keputusan Ali yang menerima tahkim. Jadi Khawarij ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Afrida Juliani atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang kedua, ciri-ciri paham Khawarij yang akan disampaikan Muhammad Fikri Alwi. Kepada Muhammad Fikri Alwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. B. Ciri-ciri faham Khawarij. 1. Mencela dan menyesatkan. Orang-orang Khawarij sangat mudah mencela dan menganggap sesat muslim lainnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak dianggap adil dalam pembagian ghanimah. Kalau terhadap Rasul sebagai pemimpin umat berani berkata sekasar itu, apalagi terhadap muslim yang lainnya, tentu dengan mudahnya mereka menganggap kafir. Kedua, buruk sangka. Orang-orang Khawarij adalah kaum yang paling mudah berburuk sangka. Mereka berburuk sangka kepada Rasul bahwa beliau tidak adil dalam pembagian ghanimah, bahkan menuduh Rasul tidak mencari ridha Allah. 3. Keras terhadap sesama muslim dan memudahkan yang lainnya. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka mudah membunuh orang Islam, tetapi membiarkan penyembah berhala. Keempat, sedikit pengalamannya. Hal ini digambarkan dalam hadis bahwa orang-orang Khawarij umurnya masih muda-muda yang hanya mempunyai bekal semangat saja. Kelima, sedikit pemahamannya. Disebutkan dalam hadis dengan sebutan sufahaul ahlam, yang artinya orang bodoh, berdakwah pada manusia untuk mengamalkan Al-Quran dan kembali padanya, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya dan tidak memahaminya. Mereka merasa bahwa Al-Quran dan menolongnya di akhirat, padahal sebaliknya akan membahayakannya. Keenam, nilai Khawarij.
Orang-orang Khawarij keluar dari Islam sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ketujuh, fenomena Khawarij. Mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Mereka akan senantiasa keluar sampai yang terakhir keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Kelapan, kedudukan Khawarij. Kedudukan mereka sangat rendah. Di dunia disebut sebagai seburuk-buruk makhluk dan di akhirat disebut sebagai anjing neraka. Kesembilan, sikap terhadap Khawarij. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membunuh jika menjumpai mereka. Sabda beliau, jika engkau bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. 10. Berlebih-lebih dalam ibadah. Mereka adalah orang yang sangat sederhana. Terima kasih kepada Fikri Alwi atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu doktrin aliran Khawarij yang akan disampaikan oleh Nur Arifah Hasanah. Kepada Nur Arifah Hasanah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan jelaskan doktrin aliran Khawarij. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima atau tahkim dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah sampai dengan 648 Masehi dengan kelompok Buhrat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persekatan khalifah, dan diterangkan oleh Muhammad Asy'arastani yang artinya tiap yang memberontak kepada imam yang benar dan yang disetujui oleh jamaah dinamakan Khawarij, baik berontaknya itu pada masa sahabat terhadap Khulafaur Rasyidin atau pada masa sesudahnya terhadap tabi'in dan imam-imam pada setiap zaman. Kaum Khawarij kadang-kadang menamakan diri mereka sebagai kaum surah yang artinya orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridhaan Allah. Mereka mendasarkan pada ayat yang artinya antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Doktrin aliran Murji'ah bisa diketahui dari makna yang terkandung dalam Murji'ah dan dalam sikap netralnya. Pandangan netral tersebut nampak pada penamaan aliran ini yang berasal dari kata arja'ah yang berarti orang yang menanggungkan, mengakhirkan dan memberi pengharapan. Menanggungkan berarti menunda soal siksaan seseorang di tangan Tuhan, yakni jika Tuhan mau memaafkan dia akan langsung masuk surga. Jika sebaliknya, maka akan disiksa sesuai dengan dosanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Arifah Hasanah atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang keempat, perkembangan Khawarij yang akan disampaikan oleh Winda Amelia Putri. Kepada Winda Amelia Putri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang perkembangan Khawarij. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij yang menyebabkan kelompok mereka sangat rentan akan terjadinya perpecahan. Adapun sakte-sakte yang muncul pada masa perkembangan Khawarij antara lain sebagai berikut. 1. Al-Muhakkimah, pengikut Ali atau Khawarij asli. Yang kedua, Az-Zariqah, yaitu generasi Khawarij terbesar setelah Muhakkimah mengalami kehancuran. Golongan ini dipimpin oleh Ibnu al-Azraq. Golongan ini pemikirannya cenderung radikal. Lalu yang ketiga ada Najdat. Paham Az-Zariqah berkembang tetapi karena pendapatnya yang terlalu ekstrim, maka timbullah golongan ini. Golongan ini adalah golongan yang tidak setuju atas paham Az-Zariqah. Keempat di sini ada Ajaridah, yaitu golongan yang didirikan oleh Abdul Karim bin Azraq.
Beberapa pemikiran menurut Syahrasti dari Atiyah Al-Hanafiyah salah satunya ialah berhijrah bukan suatu kewajiban, tetapi suatu kebajikan. Yang kelima, ada Sufiyah, yaitu golongan yang dipimpin oleh Zaid Ibnu Asfar. Golongan ini mirip dengan golongan Azarikoh yang terkenal dengan keekstremannya, namun mereka tidak se-ekstrem Azarikoh. Yang keenam ada Ibadiyah, yaitu golongan yang dipimpin oleh Abdullah Ibnu Ibad. Golongan ini paling modern dibandingkan golongan Khawarij lainnya. Yang ketujuh ada As-Salabiyah, yaitu semua aliran yang bersifat radikal pada kategori sebagai aliran Khawarij. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winda Amelia Putri atas penyampaian materinya. Yang kelima, sejarah lahirnya aliran Khawarij yang akan disampaikan kepada Devita Aulia Putri. Kepada Devita Aulia Putri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi yang kelima tentang sejarah lahirnya aliran Murji'ah. Munculnya aliran Murji'ah dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran ini muncul di Damaskus pada awal abad Hijriyah. Murji'ah sendiri yakni kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Berkembangannya Murji'ah ini antara lain gagasan irja atau arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai pinjaman persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan irja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik diperhatikan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Sekre Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan Khawarij. Berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengikuti Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan untuk moderator. Terima kasih kepada Devita Aulia Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya yang keenam, ajaran pokok aliran Murji'ah yang akan saya sampaikan sendiri. Ajaran pokok aliran Murji'ah, iman adalah cukup dengan mengakui dan mempercayai kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Amin menerangkan, kebanyakan aliran Murji'ah berpendapat bahwa iman ialah hanya membenarkan dengan hati saja, atau dengan kata lain, iman ialah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, bukan mengartikan lahir. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia adalah mukmin dan muslim, sekalipun lahirnya dia menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Dan meskipun lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan dengan lisan dan perbuatan seperti sholat, puasa, dan sebagainya, itu bukan bagian daripada iman. Dengan kata lain, kelompok Murji'ah memandang bahwa perbuatan atau amal tidaklah seperti iman, yang kemudian meningkatkan kepada pengertian bahwa hanyalah iman yang penting dan menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak memiliki pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati seseorang dan tidak diketahui manusia lain. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak menggambarkan apa yang di dalam hatinya.
Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak memiliki iman. Yang penting ialah iman yang ada di dalam hatinya. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan-perbuatan tidak merusak iman seseorang, walaupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan melanggar syariat Islam. Tetapi, kalau hatinya iman, aliran tersebut masih mengatakan orang itu mukmin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menerangkan tentang sakta-sakta aliran Murji'ah. Sakta-sakta kemunculan aliran Murji'ah tampaknya dipicu oleh perbedaan kalangan para pendukung Murji'ah itu sendiri. Kesulitannya antara lain yaitu ada beberapa tokoh aliran tertentu yang diklaim oleh seorang pengamat sebagai pengikut Murji'ah, tetapi tidak diklaim oleh pengamat lainnya. Tokoh yang dimaksud adalah Wasil bin Atta dari Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Sakta-saktanya yaitu yang satu, Murji'ah Khawarij atau pengikut Muhammad bin Syababiyah dan sebagian kelompok Syafariyah yang tidak mempermasalahkan pelaku dosa besar. Lalu yang kedua di sini ada Murji'ah Qadariyah yang dipimpin oleh Gilan ad-Damsyiki. Lalu yang ketiga ada Murji'ah Jabariyah yang dipimpin oleh pengikut Jam bin Syafwan. Lalu yang keempat ada Murji'ah Murni, dan yang kelima ada Murji'ah Sunni atau pengikut Hanafi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Winda Amelia Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang ke-8, pengaruh aliran Murji'ah, akan disampaikan oleh Afrida Juliani. Kepada Afrida Juliani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir dari aliran Murji'ah, yaitu pengaruh aliran Murji'ah. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatif ada 5, yaitu yang pertama, aliran Murji'ah yang meyakini bahwa suatu perbuatan tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Perbuatan maksiat yang dilakukannya seakan-akan tidak mempengaruhi keimanan di hatinya. Yang kedua, yaitu aliran ini menyamakan orang yang soleh dengan yang tidak. Dan orang yang istiqomah di jalan Allah adalah orang yang fasik, sebab menurut mereka orang yang amal soleh tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Yang ketiga yaitu menghilangkan unsur jihad fisabilillah. Yang keempat yaitu munculnya pemikiran Murji'ah menyebabkan rusaknya keindahan Islam, hilangnya hukum-hukum syariat Islam, dan penyebab manusia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu pemikiran Murji'ah mau membuka pintu bagi orang-orang rusak yang membuat kerusakan oleh agama, dan mereka tidak terikat dengan perintah dan larangan syariat. Yang terakhir yaitu pengaruh positif dari aliran Murji'ah, yaitu golongan ini memberikan harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Frida Juliani atas penyampaian materinya. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, kami mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.